Seperti Qais, Majnun dan Laila, beda tuh cara cintanya, nggak sama seperti kita. Padahal dia ada kesempatan untuk mengambil hati Laila, tapi dia nggak mau. Bahkan pernah suatu saat ini Majnun lagi berada di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia terluka, lalu menangis. Tiba-tiba sebagian orang-orang yang ada di kampung Laila mengatakan, tuh kesian Qais. Qais itu anaknya pemimpin kabilah, dia itu orang terhormat, gara-gara cinta sama kamu akhirnya sekarang jadi gila, menyendiri setiap hari, bersedih, dan sekarang sudah puncaknya dia betul-betul sakit. Dia sudah betul-betul sakit. Kami memohon kepadamu Laila, jenguk dia sekali saja, berjumpa dengan dia, tunjukkan wajahmu kepadanya supaya dia sembuh, supaya dia bebas dari penyakitnya. Setelah itu nanti kamu mau pergi lagi terserah, silahkan. Seperti Qais, Majnun dan Laila, beda tuh cara cintanya, nggak sama seperti kita. Padahal dia ada kesempatan untuk mengambil hati Laila, tapi dia nggak mau. Bahkan pernah suatu saat ini Majnun lagi berada di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia terluka, lalu menangis. Tiba-tiba sebagian orang-orang yang ada di kampung Laila mengatakan, tuh kesian Qais. Qais itu anaknya pemimpin kabilah, dia itu orang terhormat, gara-gara cinta sama kamu akhirnya sekarang jadi gila, menyendiri setiap hari, bersedih, dan sekarang sudah puncaknya dia betul-betul sakit. Dia sudah betul-betul sakit. Kami memohon kepadamu Laila, jenguk dia sekali saja, berjumpa dengan dia, tunjukkan wajahmu kepadanya supaya dia sembuh, supaya dia bebas dari penyakitnya. Setelah itu nanti kamu mau pergi lagi terserah, silahkan. Kata Laila, aku juga sebenarnya ada rasa sama Majnun, aku juga sebenarnya ada rasa sama Qais. Akhirnya Laila datang. Apa yang dikatakan kepada kemudian Laila mengatakan kepada Majnun, wahai Majnun, ini saya sekarang sudah datang kepadamu, orang yang senantiasa kamu puji-puji, orang yang senantiasa kamu buatkan syair untukku, sehingga semua orang di daerah ini kenal kepada saya karena berkat syair-syair pujianmu kepadaku. Sekarang saya sudah berada di hadapanmu, apakah kamu mau menerima cintaku? Kata Laila. Apa kata Majnun? Wahai Laila, pergilah dari sini. Kenapa? Pergilah dari sini karena aku cinta kepada cara cintaku kepadamu, bukan kepadamu. Karena aku cinta kepada cara bercintaku kepadamu, bukan aku cinta kepadamu. Aku cinta kepada caraku bercinta. Dalam aku bercinta kepadamu, aku cinta akan hal tersebut. Oleh karena itu, ya, begitu indah sebenarnya kalau berbicara tentang mahabbah, tentang cinta. Majnun, seorang Qais, yang ketika itu melihat ada anjing, dia ambil anjing tersebut, kemudian dia bersihkan anjing itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia punya makanan, dia potong menjadi dua. Kemudian yang setengah dia berikan kepada anjing, setengahnya dia makan. Lalu berikan parfum, dia punya parfum, dia pakaikan anjing itu parfum, sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia memuliakan anjing tersebut. Lalu ditanya, wahai Majnun, kamu ini tambah lama tambah gila, kenapa kamu gunakan parfum kamu, makanan kamu berikan kepada anjing? Apa dia katakan? Anjing ini pernah lewat di kampungnya Laila, maka saya memuliakannya. So sweet gak kira-kira? Dia katakan apa? Anjing ini pernah masuk ke kampung Laila, maka saya memuliakan anjing ini. Itu bagaimana cara bercinta seseorang yang sudah di puncak di dalam kecintaan. Artinya apa? Sekarang kita nggak bisa nyalahin sebagian orang yang dia cinta sama Nabi sehingga dia lupa akan dunianya, sehingga dia lupa akan cara hidupnya, bahkan dia lupa kepada dirinya. Dia yang ada di dalam otaknya, bagaimana kekasih saya bahagia, bagaimana Rasulullah senang, bagaimana Rasulullah SAW bergembira tersenyum kepada saya. Di dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tersiksa, bahkan ada anak panah yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Pipi atas Rasulullah SAW, di bawah daripada mata Rasulullah SAW, dekat ke geraham, sampai masuk ke dalam. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlari mengejar Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutupi Rasulullah SAW dengan dadanya. Sehingga apa? Sehingga panah yang datang itu
mengenai dadanya Abu Talha, dan Abu Talha mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah, biarkan saya yang mati akan tapi engkau terselamatkan ya Rasulullah. Lalu datang Abu Dujana berdiri di belakang Rasulullah SAW. Abu Talha di depan, Abu Dujana di belakang, dan ada salah seorang di antara mereka bernama Abu Sinan, Malik bin Sinan. Beliau mengambil daripada darah Rasul lalu diisap oleh beliau. Rasulullah SAW dibawa, diangkat. Sebagian Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk berdiri, maka Talha bin Ubaidillah beliau menjadi seperti orang yang menunduk, kemudian Rasulullah SAW letakkan di atas bahunya, kemudian diangkat oleh beliau, sehingga Rasulullah katakan, aujabat ya Talha, kamu sudah pasti masuk surga, wahai sahabatku, kamu sudah pasti masuk surga. Sehingga Rasulullah SAW terselamatkan. Dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh karena Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menjadi korban karena wajahnya serupa dengan wajah Rasul. Wajah sahabat ini serupa seperti wajah Rasul, sehingga beliau menjadi target. Orang mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah. Salah seorang di antara mereka bernama Ibnu Qami'ah, musuh Allah, musuh umat Islam, mendekat Mus'ab bin Umair lalu dibunuh dari belakang dengan pedangnya. Lalu dikatakan, qataltu Muhammada, saya sudah bunuh Muhammad, nabinya orang Islam. Padahal yang terbunuh siapa? Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kaya raya, kemudian meninggalkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling dikenal di kota Makkah dengan ketampanannya, dengan fashionnya, dengan parfumnya, dengan apa yang dia punya adalah hal-hal yang paling baik, yang paling bagus. Akan tapi semuanya ditinggalkan. Sampai Rasulullah pernah melihat beliau berjalan, Rasulullah menangis. Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ditanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku melihat orang yang barusan lewat tadi. Siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa dia ya Rasulullah? Saya melihat bajunya, kata Rasulullah, kancingnya terbuat dari duri. Sementara di kota Makkah saya tidak pernah melihat remaja yang lebih rapi di dalam berpakaian, di dalam kecuali Mus'ab bin Umair. Bayangkan, Mus'ab tidak mau ada baju yang sama pemuda kota Makkah dengan baju dia. Dia pasti ganti dengan baju yang baru. Mus'ab itu terkenal orang yang rapi, bersih, parfum dia tidak mau sama dengan pemuda-pemuda yang ada di kota Makkah. Dia akan pergi ke Romawi dan berbelanja sendiri, ambil parfum yang terbaik yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah beliau menggunakan baju satu warna, dan itulah satu-satu baju beliau, dan beliau menggunakan apa? Menggunakan duri, sehingga Rasulullah SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Wafat di situ. Kemudian Rasulullah SAW ingin menyolati daripada jenazah beliau. Setelah itu mau dikafankan, ternyata ditanya apa yang dimiliki oleh Mus'ab. Mus'ab anak orang kaya raya di kota Makkah, apa yang dia miliki? Ketika dicari-cari, ternyata beliau tidak memiliki apapun kecuali baju yang beliau gunakan. Lalu dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Lalu digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah menangis lagi melihat apa yang telah terjadi dengan sahabat beliau tersebut. Beliau meninggalkan segala-galanya demi Allah. Karena apa? Karena beliau sudah kenal hakikat mahabbah kepada Allah, sehingga beliau katakan, ini dunia sementara, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Seperti sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Abu Darda ketika itu didatangi tamu. Beliau tinggal berdua saja sama istrinya. Didatangi tamu, kemudian tamu tersebut diberikan makan. Beliau berusaha mencari harta, yang terpenting tamunya itu bahagia dan senang. Beliau belikan makanan sampai mereka semua kenyang. Ketika itu di kota Madinah musim dingin. Lalu apa yang terjadi? Abu Darda memberikan semua makanan tersebut, dan di malam hari tamunya sudah mau tidur, mau istirahat. Tiba-tiba tamunya mengatakan, wahai saudaraku, sesama tamu tersebut, karena ada beberapa orang, dia katakan, kita ini sudah pakai jaket, tapi musim dingin ini tidak membuat kita tambah tidak kuat. Ini bagaimana ini? Abu Darda lupa sama kita. Dia sudah istirahat, dia sudah tidur, tapi kita tidak diberikan selimut. Maka salah seorang di antara mereka memberanikan diri, ayo datangi Abu Darda. Kita datangi, kita tanya,
Mana selimutnya? Karena kami tidak kuat dengan rasa dingin, cuaca dingin yang ada di kota Madinah ini. Maka salah seorang di antara mereka datang ke Abu Darda, dicari mana Abu Darda, tidak ada. Ternyata setelah dibuka, Abu Darda berada di pojokan rumahnya bersama istrinya dengan menggunakan baju yang sangat tipis dan dia tidak memiliki selimut. Ditanya, ya Abu Darda, kenapa kamu tidak sisakan kepada kami selimutmu? Dan mana selimutmu? Kenapa engkau tidak memiliki selimut? Dia katakan apa? Rumah ini memang dari sananya kosong, tidak punya apa-apa. Saya jangankan selimut, bantal, semuanya, kasur, baju saya nggak punya. Yang saya punya istri saya saja yang setia bersama saya. Terus apa yang kamu miliki? Saya punya rumah cuma 2. Rumah yang sekarang kamu lihat dan rumah yang satu lagi. Apapun yang saya punya di sini saya letakkan di sana. Apapun yang saya punya di sini saya letakkan di sana. Apapun yang saya dapatkan dari rezeki saya letakkan di sana. Karena saya tahu rumah ini tidak selama-lamanya, tapi rumah yang di sana rumah yang selama-lamanya. Di rumah ini paling lama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi di rumah sana saya abadal abidin selama-lamanya. Di rumah ini terkadang rumah ini menjadi penyebab anak-anak saya ribut gara-gara saya. Tapi di rumah sana saya akan bahagia bersama keluarga saya. Di rumah ini berapa banyak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saya, akan tapi di sana tempat yang paling terindah. Baru sebagian besar mereka faham bahwa yang dimaksud oleh Abu Darda adalah rumah di surga nanti. Rumah di dunia sementara, ikhwan. Rumah di dunia adalah rumah tempat yang terkadang menjadi musibah kepada kita. Kita sudah capek-capek bikinin rumah, tahu-taunya anak kita ribut, adik sama kakak ribut gara-gara rumah kita yang kita punya. Akhirnya kita menjadi penyebab mereka tidak akur. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sebetulnya.